Nggak jadi sedih. Timnas Indonesia tetap ada peluang masuk Piala Dunia meskipun kalah dari Cina tadi malam. Timnas Indonesia kalah tipis dari Cina di matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam nekat bandingkan Timnas Indonesia dengan Korea Selatan. Begini katanya. Gak apa-apa kalah dari Cina, Timnas Indonesia masih ada peluang lolos Piala Dunia asal begini. Hitung-hitungan peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-2 dari Cina. Setelah melalui 4 pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tertahan di posisi 5 dengan koleksi 3 angka. Namun, jika melihat fakta yang ada, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia saat ini hanya terpaut 2 angka dari Australia yang menempati posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kemudian dari 6 laga sisa ke depan, 4 diantaranya digelar di kandang sendiri. Tuah Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, ataupun stadion mana yang nantinya dipilih PSSI sebagai markas Timnas Indonesia, diharapkan memberikan atmosfer positif kepada skuad asuhan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Timnas Indonesia butuh 15 poin untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup C. Berhubung Timnas Indonesia sudah mengemas 3 angka, itu berarti skuad Garuda membutuhkan 12 poin tambahan dari 6 laga tersisa. Secara realistis, tambahan 9 angka bisa dimaksimalkan Timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6, 19 November 2024, Bahrain di matchday 8, 25 Maret 2025, dan Cina di matchday 9, 5 Juni 2027, 2025. Sementara itu, 3 poin sisanya bisa didapatkan saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday ke-5, 15 November 2024. Tandang ke markas Australia di matchday ke-7, 20 Maret 2025. Dan ketika main di markas Jepang pada matchday pamungkas, 10 Juni 2825, 2025. Pemain keturunan seperti Kevin Dix diharapkan sudah bisa tampil saat Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi dan Jepang bulan depan. Selanjutnya pada Maret 2025, pemain-pemain lain seperti Jairo Ridwal hingga Ole Romeni diharapkan sudah bergabung. Karena itu, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Terus berikan doa dan dukungan terbaik kepada skuad Garuda. Di sisi lain, siaran langsung Timnas Indonesia versus Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Qingdao, Cina itu pada Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19.00. Waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI. Meski Timnas Indonesia diunggulkan meraih kemenangan efek deretan pemain jempolan yang dimiliki, pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong tidak mau besar kepala. Ia melihat peluang Timnas Indonesia dan Cina untuk memenangkan pertandingan sama besarnya, yakni 55-50. Kedua tim memiliki peluang 55-50 untuk menang. Hasil pertandingan nanti tergantung siapa yang dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Cina versus Timnas Indonesia, Senin 14 Oktober 2024. Di sisi lain, gelandang Timnas Cina Li Yuanyi sudah memahami pola atau formasi yang digunakan Timnas Indonesia. Ia bersama tim pelatih sudah memantau betul gaya permainan Timnas Indonesia. Indonesia biasanya mengandalkan formasi 5 back. Kami mengikuti sesuai dengan formasi mereka, kata Li Yuanyi. Okezone mengutip dari Sohu. Terkhusus Timnas Indonesia, skuad asuhan Shin Tae-yong melesat ke urutan 2 klasemen grup C jika menang atas Cina. Dan di laga lain, Jepang menumbangkan Australia serta Arab Saudi versus Bahrain berakhir imbang. Jika kondisi ini terjadi,
Jepang duduk di puncak klasmen dengan 12 poin. Disusul timnas Indonesia di posisi 2 dengan 6 angka, Arab Saudi 5, Bahrain 5, Australia 4, dan Cina 0. Berikut jadwal siaran langsung timnas Indonesia versus Cina malam ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, live di RCTI, Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Bikin kaget, media Vietnam membandingkan nasib timnas Indonesia mirip Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia dibanding-bandingkan oleh media Vietnam jelang pertandingan melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan timnas Indonesia dibandingkan dengan Korea Selatan saat negara asal Shin Tae-yong tersebut berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2018. Memangnya apa yang terjadi dengan timnas Korea Selatan saat itu? Bagaimana kondisi timnas Indonesia saat ini? Salah satu media asal Vietnam, Soha, mengungkapkan bahwa timnas Indonesia bisa saja mengikuti jejak Korea Selatan ketika lolos di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Timnas Korea Selatan saat berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 menempati peringkat kedua dengan perolehan 15 poin. Keberhasilan Korea Selatan ini bisa menjadi motivasi bagi timnas Indonesia yang juga mengincar 15 poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perlu diketahui, pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, timnas Korea berhasil meraih peringkat kedua grup untuk mendapatkan tiket ke Rusia dengan tepat 15 poin. Tulis media Vietnam, Soha, seperti dilansir tvonnews.com. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, skor tersebut cukup untuk menempati peringkat ketiga baik grup A maupun B, sehingga mendapatkan tiket ke babak playoff. Lanjutnya, apabila dibandingkan dengan Korea Selatan, maka timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong juga berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan hasil akhir 15 poin. Jika meraih 15 poin, timnas Indonesia berpeluang besar bersaing memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Tulis media Vietnam, Soha. Walaupun timnas Indonesia gagal menempati peringkat pertama ataupun kedua, media Vietnam tetap menilai timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos sebagai peringkat ketiga atau keempat grup C. Jika tak meraih peringkat pertama atau kedua, mereka masih terbuka untuk menempati posisi ketiga dan keempat grup C. Dengan demikian menang. Lanjutnya, untuk mendapatkan hasil akhir 15 poin, timnas Indonesia setidaknya membutuhkan kemenangan melawan Cina besok hari. Menghadapi Cina, timnas Indonesia memiliki keunggulan karena tim lawan dinilai dalam kondisi yang lemah. Mengejutkan, dua bek timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Shane Patinama mengatakan, skuad Garuda siap tempur melawan China. Timnas Indonesia akan dijamu Cina dalam laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan penting ini, beberapa pemain timnas Indonesia memberikan pesan singkat kepada pecinta sepak bola tanah air. Hal ini diungkap melalui video singkat yang diunggah di Instagram resmi timnas Indonesia, Selasa, 15 Oktober 2024. Maes Hilgers dan Shane Patinama yang telah menjalani latihan terakhir jelang melawan Cina berbicara melalui video. Kedua pemain tersebut berbicara soal latihan terakhir yang dijalani timnas Indonesia pada Senin, 14 Oktober 2024, malam waktu setempat. Maes Hilgers berbicara bahwa latihan terakhir jelang melawan Cina memang berlangsung singkat. Namun, ia berasa bahwa latihan ini cukup tepat buat tim merah putih. Itu adalah latihan yang bagus dan singkat, hanya 1 jam, sangat cepat, ujar Maes Hilgers sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia, Selasa, 15 Oktober 2024.
Shane Patinama yang berjalan di belakang Mace Hilgers pun membenarkan. Latihan skuad Garuda memang singkat, tetapi pemain KAS Eupen tersebut menilai ini sudah tepat. Menurutnya latihan singkat ini bagus buat tim jelang melawan China. Shane Patinama menyampaikan bahwa timnas Indonesia siap tempur melawan tim Dragon nantinya. Sesi yang singkat baik untuk persiapan terakhir, jadi kami siap, kata Shane Patinama. Sementara itu, dalam video yang sama, Ivar Jenner pun menyapa penggemar timnas Indonesia. Ia meminta supporter nantinya bisa ikut meramaikan Stadion Qingdao saat melawan Cina. Selain itu, Ivar Jenner pun bertekad membawa skuad Garuda meraih hasil maksimal nantinya. Pemain FC Utrecht tersebut bertekad meraih 3 poin dalam laga melawan Cina nantinya. Sampai jumpa besok teman-teman, ucap Ivar Jenner. Dukung kami melawan Cina dan kami akan mendapatkan 3 poin, tuturnya. Sementara itu, timnas Indonesia menargetkan 3 poin dalam laga melawan Cina ini. Hal ini karena mereka mengincar kemenangan perdana setelah meraih 3 hasil imbang di 3 laga terakhir. Dengan hasil imbang lawan Arab Saudi 1-1, kontra Australia 0-0, dan terakhir imbang 2-2 menghadapi Bahrain itu. Tim asuhan Shin Tae-yong saat ini menempati posisi kelima klasemen grup C dengan mengemas 3 poin. Untuk bisa kembali bersaing di posisi 4 besar klasemen grup C, mereka diwajibkan meraih kemenangan melawan China ini. Oleh karena itu, tim Merah Putih bertekad meraih 3 poin di kandang tim Dragon tersebut.